Here there are how many pictures? Berapa gambar? How many pictures? 6. Yeah, there are 6 pictures. So my question is, any of these pictures that you are interested in, that you like, I mean, yang saya maksud yang kamu suka. So Tutut said, you like number 1, ya. Kamu suka nomor 1. Okay. Picture 1, ya. Okay, let's see picture 1 and let's check it. Picture 1 here, yeah, how many persons you know, berapa orang yang kamu tahu dalam picture 1 ini? How many? 3, ya. 3 orang. Berapa orang? 3. How many persons in this picture? 3, ya. 3 persons. Okay, lihat bacaannya. Picture 1. Julia Frost works in a large office. Kira-kira yang mana yang Julia? Melihat gambar. Ya. Dengan kalimat Julia Frost works in a large office. Apa artinya? Ada kata sulit? Kata apa? Julia Frost orang. Works apa artinya? Kerja. Ya. In di, ya. In artinya di. Large office, kantor besar. Jadi dalam bahasa Inggris itu dibalik ya. Kantor besar, large office. Rumah besar, large house atau big house. Ya. Orang gemuk, fat man. Orang baik, good man. Anak baik, good boy. Itu ya dibalik. Tapi ketika kamu lupa ya enggak usah dibalik-balik. Ya bilang aja he is boy good, ya. Karena kamu nggak ingat dia harus dibalik ya, he is boy good. Dia anak baik. Ya, tapi kalau kamu ingat yang seperti ini susunannya, he is good boy. Apa artinya good boy? Apa artinya good boy? Anak baik. Arti lainnya good boy apa? Anak yang banyak uangnya. Kalau sudah tidak punya uang, good apa nih? Good boy. Tapi tulisannya beda ya, good boy dengan good boy. Kalau good boy itu good boy, B-O-Y atau B-O-Y. Tapi kalau good boy tulisannya B-Y-E, ya, atau by we, ya. B-Y-E gitu ya. B-Y-E gitu ya. Jadi itu dalam bahasa Inggris sambil kamu menghafalkan, kalau bahasa Inggris itu dibalik. Tapi ketika kamu ngomong atau nulis enggak usah mikir. Tulis saja he is boy good, he is man fat. Misalnya PKBM is good school, nah gitu aja. Kalau lupa ya school good gitu aja, ya. Di sini lihat, mana kira-kira gambarnya Julia dalam gambar ini? Yang mana kira-kira? Ya, yang depan pintu ya. Ya, dikira-kira aja. Julia Frost works in a large office, bekerja di kantor besar. Berikutnya, oh ya diulangi, kamu ngulang ya. Julia Frost works in a large office, semuanya. Julia Frost works in a large office. Kalimat kedua, work start at 9. Apa artinya kira-kira? Kira-kira apa artinya? Ada yang tahu? Ya, bekerja mulai jam 9, betul? Ya. Work starts at 9. Ulangi semua. Work starts at 9. Kemudian, but she often gets there late. Siapa tahu? Siapa yang nggak tahu artinya yang mana? Kata apa? Artinya dia sering. Often itu sering, ya. Sering. Kamu kalau nulis bukan di situ, nulis di buku tulis. Caranya nulis di buku tulis 2 halaman. Itu di ke halaman kiri apartnya Indonesia, lalu halaman kanan Inggrisnya, ya. Jadi Indonesia dulu, halaman kiri. Kamu kalau bawa buku tulis, Mas, halaman kiri ditulis Indonesia, yaitu tadi large, ya. Apa? Besar. Nanti ya sebelah kanan large gitu. Jadi Indonesia dulu caranya, seperti kamu ngomong.
Lalu di halaman di bawahnya often, caranya menulis sering, ya tulis kata sering, lalu sebelah kanan often, tulis gitu ya. Itu sering, ya di halaman kiri sering, nanti urutannya sama, di halaman barisnya sama. Halaman kanannya sering, artinya often. Kemudian kalau tadi large juga ya, besar. Kemudian di halaman kanan large. Kemudian berikutnya gets there, satu kata itu, gets there. Kira-kira apa artinya? Gets there itu artinya sampai sana. Ya. Tulisannya kamu Indonesia dulu, sampai sana gitu. Sesuai barisnya ya, biar tidak loncat-loncat. Sampai sana, sebelah kanan bahasa Inggrisnya gets there. Ya. Jadi di sini diartikan dia sering sampai sana late. Tulis apa late artinya? Terlambat. Tulis dalam bahasa Indonesia terlambat di sebelah kiri Mas. Terlambat di halaman sebelah kiri. Terlambat nanti nomor berapa? Kalau kasih nomor boleh lebih bagus. Terlambat sebelah kanan tulis late. Ya. Jadi apa artinya? She often gets there late. Dia sering datang ke sana terlambat. Dia sering sampai sana terlambat. Ya. Jadi itu yang di pintu ya. Terus kalimat berikutnya dibaca. Oh ya, diulangi dulu. She often gets there late. Semuanya? She often gets there late. Kemudian berikutnya. She is 5 minutes late today. Kira-kira tahu artinya? Apa kira-kira? Dia 5 menit terlambat hari ini. Yang kamu nggak tahu artinya, yaitu late sudah, today tulis sekarang. Di halaman kiri sekarang, halaman kanan today. Ya, jadi ternyata di situ lihat jamnya itu di gambar itu. Kalau pengen lihat jamnya, betul-betul terlambat enggak? Ya, ternyata di jam sinding itu menunjukkan persis it's 5 minutes late today. Ya. She is 5 minutes late today. Padahal tadi harusnya jam 9 mulai kerja. Ya. Tapi ternyata terlambat. Makanya di sini diceritakan she is 5 minutes late today. Dia 5 menit terlambat hari ini. Ya, coba diulangi. She is 5 minutes late today. Semuanya? She is 5 minutes late today. Itu artinya dia 5 menit terlambat hari ini. Lihat lagi di teks. Two typists are talking about her. Kira-kira apa artinya? Ada yang tahu? 2 pekerja, ya mungkin juru ketik gitu ya. 2 karyawan. Talk apa artinya talk? Membicarakan, ya. About tentang. Sedang membicarakan karena ada ing ya. Talking berarti sedang membicarakan tentang siapa? Tentang dia, yaitu tentang siapa? Julia, ya. 2 pegawai itu lihat gambarnya. Betul, ada 2 pegawai yang sedang membicarakan, ya, tukang ketik ya, atau tukang ya sekretaris mungkin sedang membicarakan Julia. Two typists are talking, sedang membicarakan tentang dia. Ya. Semuanya ulang. Two typists are talking about her. Ulangi. Two typists are talking about her. Lalu bawahnya lihat. Does the manager know she often comes late? Tanya salah satu dari pegawai itu. Does the manager know she often comes late? Coba kira-kira mana yang nggak tahu artinya? Does itu tidak usah diartikan karena pertanyaan. Manager tahu ya? Manager tahu. Know apa know? Tahu. Know artinya tahu. Manager artinya manager. Know artinya tahu. Apakah manajernya tahu? She dia. Often apa tadi kembali? Arti yang tadi often sudah lihat? Sering. Apakah manajer tahu? Ya. Dia sering. Comes apa comes? Comes. Tutut ingat arti comes? Sering.
Ya, apa? Come datang. Come datang. Tulis di buku tulismu sebelah kiri datang, nanti sebelah kanan comes. Sesuai nomor urut atau biar mudah ngeceknya. Datang lalu ditulis sebelah kanan comes ya gitu ya. Often sudah tahu. Datang, let's kembali. Jadi dalam bacaan itu kadang kata berulang ya. Makanya bahasa Inggris sebenarnya mudah. Wong itu kadang berulang-ulang. Satu bacaan aja let berulang 2 kali. Kemudian often berulang lagi 2 kali. Di atas ada ya. Das enggak. Iya boleh. Das tidak diartikan. Itu kan hanya gini aja. Sebenarnya tanpa das kamu juga paham. Manager now, she often comes late. Nah, kan kamu udah tahu kan tanpa das. Tapi dengan adanya das itu karena menunjukkan kebiasaan. Coba diulang. Does the manager now she often comes late? Ayo ulangi. Does the manager now she often comes late? Ya gitu ya. Terus no, he doesn't. Ya. Ditanya salah satunya, yang satu menjawab no, he doesn't. Ya, yang satunya jawab no, he doesn't. He itu artinya dia manager. Tidak, dia tidak tahu. Ya. No, he doesn't. Ya kalau mau lengkap ya, no, he does not know. He doesn't know gitu ya. He often comes late too. Apa artinya kira-kira? Often sudah kembali 3 kali muncul. Comes 2 kali muncul ya. Sehingga kamu kalau lupa tinggal lihat kamusmu sendiri. Tidak, dia tidak tahu. Dia sering datang terlambat tuh. Apa artinya tuh? Juga. Ya, tuh artinya juga. Nah, gitu ya. Jadi dengan belajar dengan gambar ini, ya nanti kamu kalau bisa ngopi atau bisa dibaca di rumah, dan nanti kamu ulangi lagi ini nanti kalau Pak Sen bisa atau sudah Pak Sen upload di YouTube di rumah yang punya wifi siapa? Punya nggak nih Mbak Tutut? Ini siapa tadi namanya? Ferdi punya wifi. Kuota. Jadi gimana? Bapak ibumu pakai kuota juga? Nggak pakai wifi? Kenapa nggak pakai? Lebih hemat. Gitu, kamu pakai wifi karena lebih hemat. Ntar bapak kerja apa? Businessman? Udah nggak punya bapak. Ibu? Nggak ada. Oh suami. Bapak dulu businessman, kerja dagang. PU, DPU. Berarti tapi sebelum pensiun meninggal atau sesudah? Tapi semua ayah dan ibu dari Jogja. From Yogyakarta? No. Where is your father from? Kebumen and father? Sleman. Ya. Berarti ibu bisa gabung. Pak Zen kan gabung di grup namanya grup Banyumasan. Pak Komar juga ada. Gabung aja ya untuk silaturahim. Tinggalnya di mana? Kebumen, Gedean. Oh iya udah nggak ada ya, ibu nggak ada, cuma dari Kebumen, bapak ibu nggak ada semua. Ya. Ini tinggal di mana mas? Jawa. Oh saya putranya sering lihat ya, sering lihat Pak Zen juga ya. Putranya siapa ya? Pak Nugroho. Nugroho itu siapa? Bukan. Pak Nur. Nur siapa? Pak Nur siapa ya? Lupa yang Ustadz juga kok, pakai kacamata. Pak Nur itu Ustadz. Bentar, kamu di blok apa? Apa? Di blok apa atau apa? Gak ada blok. RT. Berarti kampung ya? Iya. Oh iya kampung. Pak Zen kan di perumahan Kejauhan. Pernah lihat Pak Zen di masjid toh? Nah, bapak namanya siapa? Bapaknya? Pak Nugroho. Agak lupa. Tinggalnya di mana? Di ya. Ya, lihat dari kamu tahu bacaan ini. Sekarang dicoba melihat gambar saja, tapi kamu menceritakannya bukan dalam bahasa Inggris, tapi bahasa Jepang. Bisa nggak? Bahasa Rusia? Nggak bisa. Bahasa Belanda? Nah, sekarang bahasa Indonesia saja. Silakan ya, dicoba di 5 menit dicoba mencoba lihat gambar saja.
lalu mencoba menceritakan dalam bahasa Indonesia. Caranya ya seperti bacaan, ya sambil lihat gambar, sambil kamu ngomong Julia Frost bekerja di mana? Kantor besar gitu kan? Bekerja mulai jam berapa? Lihat gambarnya tuh. Julia Frost bekerja di kantor besar, lalu terus bekerja mulai jam 9 gitu kan. Lalu apalagi? Dia sering sampai di sana terlambat. Nanti enggak urut enggak apa-apa. Yang penting ada kalimat-kalimat itu muncul sedapatnya, seingatnya. Lalu enggak apa-apa. Pokoknya seingatnya. Lalu kalaupun ingat semua tidak urut enggak apa-apa. Dia sering terlambat. Ya, dia terlambat. Dia sering terlambat sampai sana. Lalu dia 5 menit terlambat hari ini, ya kan? Lalu sekarang jam berapa? Oh ya ini, ya berarti belum ya. It's 9:05. Itu artinya apa? Sekarang jam 9:05. Nah, untuk mudahnya kamu tidak usah bilang 9:05, agak sulit. Diganti saja dengan gini. 95. Apa bahasa Inggrisnya 95? 95 gitu aja ya. 9 kan tahu 9. Oh ya kemarin yang daftar baru ya Mas ya. Iya. Yang kamu lewat apa? Bu Madiem ya apa? Bu siapa? Yang jualan di Madiem. Mbak Entin. Ya, itu lewat Pak Zen kemarin infonya. Ya, jadi kamu bilang aja 95 gitu ya. Hampir ngapalin kalau 9 itu 9, kalau 5 itu 5. Gitu kalau ketika kamu ngomong dengan turis gitu ya. Ketika kamu ditanya what time is it? Kamu jawab aja 9:05. Itu kalau 9:05. Kalau 9:07 apa? 9:07. Jadi kamu ngapalin angka aja. Kalau 9:12 9. Iya gitu sampai berapa ya. Kemudian sekarang dicoba ya. 1:25. Ayo. 1:25. Ya kan? Ya. 2:50 apa? 2:50. 3:75. 3:75. Ada enggak jam 3:75? Ayo, tutup. Ada enggak? Ada enggak jam 3:75? Enggak ada, itu kan hanya urutan angka 1:25, 2:50, 3:75. Yang betul bukan 3:75, tapi jam 4 lewat berapa? Maksimal berapa? Lewatnya jam 59 ya, gitu. Jadi kamu ngapalin apa angka ya sampai 59 aja. 1:50, 1:25 apa? 1:25, 1:50, 1:50. Kemudian terakhir yang paling banyak 1:59. 1:59. Ada yang tahu nggak jam berapa coba? Mau ngomong apa? Coba tanya Pak Zen. Ya, tutut coba kamu ngomong apa? Jam berapa? Terus Pak Zen yang menginggriskan. Kalau kamu yang nggak bisa, yang kamu nggak bisa jam berapa misalnya? Mau bilang apa? Jam berapa lewat berapa? Ayo, silakan Indonesia dulu. Iya, jam berapa lewat berapa? 1:30. Ya, apa? Kamu tahu tutut? 1:30? 1 berapa? 1:30 apa? 1:30 ya. 1:30. Tutut mau bilang apa? Jam berapa? 6:37 ayo. Berapa? 6:37 gitu ya. 6:37 kamu bebas. 3:36 ayo. Tutut. 3:36 gitu aja. Jadi kamu di rumah ngapalin, lihat angka atau pokoknya sambil ngomong gitu ya. Nah, sekarang kemudian terus kamu nambahkan kata tadi ya yang sekarang jam 9:05. Kemudian 2 pegawai sedang membicarakan tentang tentang si Julia. Lalu yang satu tanya, apakah manajer tahu dia suka datang terlambat? Jawabnya tidak, ya no, it doesn't, tidak. Dia sering datang terlambat juga. Nah, silakan. Siapa dulu? Lihat gambar, lalu kamu mengungkapkan seperti ini.
dalam bahasa Indonesia. Ya, Verdi udah bisa? Ya, ya, seingatnya, lihat gambar saja. Coba Inggrisnya ditutup. Kamu tutup. Semua. Ya, ini. Ya, enggak, Inggrisnya ada yang ditutup. Yang ini. Ya, gambarnya enggak usah. Nah, oke, langsung lihat gambar. Ungkapkan dalam bahasa Indonesia. Julia Frost. Julia Frost. Ya, ayo bekerja di kantoran. Ya, di kantor besar. Terus berikutnya. Ya, Julia Frost bekerja di kantor besar, lalu Julia terlambat 5 menit. Pekerjaan mulai. Pekerjaan mulai jam 9. Terus dia sering datang terlambat. Ya, sering datang terlambat. Sekarang dia terlambat 5 menit. Oke, terus. Sekarang jam berapa? Jam 9 lewat 5. Lalu 2 pegawai membicarakan Julia. Ya, membicarakan Julia. Terus pertanyaannya apa? Apakah manajer tahu? Ayo, enggak, kamu ungkapkan. Apakah manajer tahu bahwa dia sering datang terlambat? Ya, terus yang satu jawab tidak. Tidak, 2 iya. Tidak. Dia tidak tahu. Dia juga sering datang terlambat. Ya, sekarang tutup. Hanya lihat gambar. Julia bekerja di kantor besar. Ya, terus. Hanya lihat gambar yang teksnya ditutup. Dia bekerja mulai jam 9. Ya, terus dia sering terlambat. Ya. Ya, terus sekarang jam 9 lewat 5. Ya, sekarang 9 lewat 5. Lalu 2 ada 2 karyawan membicarakannya. Terus apakah manajer tahu? Julia sering terlambat? Ya, jawabnya tidak. Manajer tidak, dia sering terlambat juga. Apa Nisa? Ada yang bisa diungkapkan? Tidak usah semua, yang kamu ingat aja. Ya, Julia bekerja. Ya, Julia. Terus. Ya, terus kerja mulai jam. Dia sering sampai sana terlambat. Ya 5 menit. Terus sekarang jam 9 lewat 5. Terus 2 pegawai sedang membicarakannya. Terus apakah manajer tahu dia sering datang terlambat? Jawabnya apa? Tidak. Dia juga sering terlambatnya. Sekarang setelah bahasa Indonesia dicoba kamu. Yang bahasa Indonesia kan belum kamu tulis ya. Tulis dulu bahasa Indonesia di buku tulismu. Yang kamu tadi ceritakan ditulis seingatnya. Atau boleh menulis tapi berdasarkan bacaan. Ya silakan terjemahkan ceritanya dalam bahasa. Enggak, urut karena ditulis dalam bahasa Indonesia. Karena kamu lihat ini. Lihat teks ya, tapi ditulis dalam bahasa Indonesia. Ayo lihat teks lalu terjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya. Sehingga kata-kata yang sulit kan sudah kamu dapatkan tadi. Silakan. Caranya nulis ya. Julia Frost bekerja di kantor besar. Kalau bisa aja, satu baris, setiap titik satu baris biar mudah. Itu di sebelah kiri aja, di halaman kiri Mbak. Ya, halaman kiri biar nanti halaman kanannya itu kamu sebagai PR nanti. Halaman kanannya sebagai PR lalu ditulis dalam bahasa Inggris. Ditulis sebelah kiri ya, halaman kiri. Nah, gitu. Halaman kiri tulis, terus kamu lihat teks, lalu terjemahkan. Gitu ya. Lihat teks lalu terjemahkan ke bahasa Indonesia lengkap ya. Kata-kata yang nggak tahu artinya tanya temennya atau tanya pasien.
Ya, 5 minutes to write it in Indonesian. Ya, 5 menit untuk menulis dalam bahasa Indonesia. Lengkap ya, sesuai bacaan. Ya, sesuai bacaan. Tapi kalau bisa setiap titik, setiap kalimat satu baris. Biar mudah nanti untuk PR di rumah ditulis dalam bahasa Inggris. Tapi ketika nulis bahasa Inggris nggak usah lihat kamus ya. Kalau salah baru dicoret, bukan dihapus. Dicari yang betul, dicoret, diganti yang betul. Nanti kalau udah PR